Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang saat ini berlaku dalam kurikulum mencapai tujuannya? Jelaskan. Jawabannya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dalam kurikulum saat ini belum sepenuhnya mencapai tujuan idealnya, meskipun sudah menunjukkan kemajuan. Hal ini terlihat dari aspek pengetahuan dan sikap sudah cukup tercapai, seperti pemahaman pentingnya hidup sehat, sportivitas, dan kerjasama. Aspek keterampilan gerak dan kebugaran jasmani belum optimal karena keterbatasan sarana prasarana, waktu pembelajaran, serta variasi metode mengajar. Perbedaan kualitas pelaksanaan antar sekolah menyebabkan hasil PJOK tidak merata. Dengan demikian, PJOK telah mengarah pada tujuan yang diharapkan, namun masih perlu peningkatan dalam kualitas pembelajaran, fasilitas, dan kompetisi guru agar tujuan pembentukan peserta didik yang sehat, bugar, dan berkarakter dapat tercapai secara maksimal. Kesimpulannya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada kurikulum yang berlaku belum sepenuhnya mencapai tujuan idealnya, meskipun sudah menunjukkan kemajuan. PJOK telah berkontribusi dalam meningkatkan kebugaran, pengetahuan kesehatan, dan pembentukan karakter peserta didik. Namun, keterbatasan sarana prasarana, variasi kompetensi guru, serta rendahnya kesadaran peserta didik terhadap pentingnya aktivitas fisik masih menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pembelajaran didukung fasilitas serta inovasi metode agar tujuan PJOK dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. Soal nomor 2. Apakah masih relevan mata pelajaran PJOK di sekolah era milenial saat ini? Jawabannya ya. Mata pelajaran PJOK masih sangat relevan di sekolah pada era milenial saat ini. PJOK berperan penting dalam menjaga kesehatan fisik dan mental peserta didik di tengah gaya hidup modern yang cenderung pasif dan didominasi teknologi. Melalui PJOK, siswa dibiasakan bergerak aktif, meningkatkan kebugaran jasmani, serta mencegah masalah kesehatan seperti obesitas dan stres. Selain itu, PJOK menanamkan nilai karakter seperti disiplin, sportivitas, kerjasama, dan tanggung jawab. Dengan penyelesaian metode pembelajaran yang inovatif dan berbasis teknologi, PJOK justru semakin relevan untuk membentuk generasi yang sehat, aktif, dan karakter di era milenial. Kesimpulannya, mata pelajaran PJOK masih sangat relevan di era milenial karena berperan penting dalam menjaga kebugaran jasmani, kesehatan mental, serta membentuk karakter seperti disiplin, kerjasama, dan sportivitas. Di tengah gaya hidup modern yang cenderung pasif dan digital, PJOK membantu menyeimbangkan perkembangan fisik, sosial, dan emosional peserta didik agar tubuh sehat dan berkarakter. Soal nomor 3. Berikan saran Anda terhadap pelaksanaan di sekolah berdasarkan fokusnya sebagai kegiatan yang menyenangkan dan bermakna. Jawabannya, saran saya terhadap pelaksanaan PJOK di sekolah agar menyenangkan dan bermakna. 1. Gunakan metode pelaksanaan variatif dan kreatif, seperti permainan, mini games, dan olahraga modifikasi agar siswa tidak bosan. 2. Sesuaikan kegiatan dengan minat dan kemampuan siswa, sehingga semua siswa dapat berpartisipasi aktif tanpa merasa tertekan. 3. Manfaatkan teknologi, misalnya video gerak, aktivitas kebugaran, atau tantangan aktivitas fisik untuk meningkatkan motivasi belajar. 4. Fokus pada pengalaman dan proses, bukan hanya hasil atau prestasi,
agar siswa menikmati aktivitas fisik. 5. Tanamkan nilai karakter dan kesehatan, seperti kerjasama, sportivitas, disiplin, dan pola hidup sehat dalam setiap kegiatan PJOK. Dengan pendekatan tersebut, PJOK dapat menjadi pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan bermanfaat bagi kehidupan